Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita kan dasarnya sudah dapat ya terkait dengan pembuatan logo, kemudian pembuatan stempel gitu. Nah, saat ini kita coba membuat ini tahapannya ke cover ya. Jadi kalau membuat cover itu kan kita harus tahu dulu nanti yang ingin kita buat itu cover apa gitu ya. Di covernya cover apa yang ingin kita buat, apakah cover terkait dengan cover pendidikan atau cover yang non formal. Ada normal itu seperti cover ini ya novel, kemudian majalah dan lain sebagainya gitu. Dan yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat cover itu ukuran fix bukunya itu berapa sih gitu. Nah, karena kita tahu bahwa kalau kita membuat cover buku biasanya ada beberapa bentuk dan beberapa ukuran ya. Yang pertama mungkin ukuran A5 biasanya. Nah, ukuran A5 ini kan sama aja dengan ukuran 148 kali 210 mm. Nah, ini ukuran yang kecil ya, atau yang standar kecil itu biasanya 148 kali 210 mm atau 14,8 kali 21 cm. Nah, ini biasanya kan banyak dipakai pada buku-buku perkuliahan, buku-buku lain ya, novel gitu, biasanya buku-bukunya kecil gitu. Dan ini bukan ukuran jadinya. Nanti kalau kita membuat cover tentunya kita harus lebihkan sedikit biasanya. Kemudian yang kedua ada ukuran, kalau buku itu ukuran B5. Nah, B5 ini biasanya macam-macam. Ada yang 16 atau 160 kali 240 mm atau 16 kali 24 mm ya. Kemudian ada juga yang ukurannya itu ukuran 17 atau 172 kali 250 mm ya, atau 17,2 kali 25 cm. Nah, kemudian yang terakhir B5 ini ada B5 itu dia menggunakan ukuran 100, ini bukan ini berarti 170 ya. Dia ada menggunakan 182 kali 257 mm. Nah, ini biasanya yang digunakan. Nah, tapi biasanya kalau kita ingin gampang ya ukurannya B5 JIS. Artinya B5 JIS itu nanti ada ukuran 182 kali 257 mm gitu. Jadi memang kalau membuat buku itu kita harus perhatikan nanti ketika dicetak itu banyak nggak yang akan terbuang gitu. Nah, biasanya ini ukuran-ukuran yang ini ketika kita membeli kertas gitu kan, kalau di percetakan, dan percetakan tuh biasanya kertasnya bukan yang seperti kita beli ukuran jadi A4, A5 gitu atau A3 gitu, tapi di percetakan itu biasanya kertasnya itu membelinya kertas ukuran plano gitu. Nah, plano itu bisa ukurannya 60 cm kali 90 cm gitu, atau mungkin ukuran 1 meter kali 70 cm gitu. Jadi harus kita perhatikan sehingga kertas yang digunakan juga nanti tidak akan terbuang banyak gitu. Jadi masih sisa. Nah, ini kertas-kertas ini yang memungkinkan kertasnya itu tidak terlalu banyak dibuang. Nah, terakhir ada ukuran A4. Nah, ini A4 itu lazimnya yang biasa gitu ya, 210 kali 297 mm. Nah, ini jadi standar buku ini yang biasa kita gunakan. Jarang kalau kita menemukan ukuran buku yang menggunakan A3, bahkan mungkin nggak ada gitu karena tidak lazim. Atau mungkin buku-buku yang buku saku gitu kecil ya, boleh buku saku itu biasanya ukurannya di bawah A5, bisa A6 gitu, lebih kecil lagi. Cuma itu buku-buku yang tidak lazim.
Nah, ini berapa ukuran buku, atau pertama kali kita untuk membuat cover itu harus tahu dulu ya, apa namanya, ukuran-ukuran yang mesti kita gunakan nanti gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus tahu ketika kita membuat cover itu ukuran ketebalan dari buku sendiri itu berapa gitu. Jadi kita harus perhatikan juga, sehingga ketika kita ingin membuat buku, tentunya kan ada yang namanya punggung ya, atau bagian tengah buku itu. Nah, kita bisa tentukan gitu. Nah, di dalam penggunaan buku juga biasanya ada, kita biasa menggunakan beberapa jenis kertas gitu. Ada yang kertas HVS gitu. HVS berapa? HVS 70 gram gitu, ini standarnya ya. Kemudian ada HVS 80 gram gitu. Kemudian ada yang HVS di atasnya lagi sampai selanjutnya gitu, tapi jarang digunakan. Yang terakhir kan ada namanya book paper gitu. Ini biasanya kertasnya ukurannya setara dengan 80 gram, cuma dia lebih ringan dan ukuran buku kertas, jenis kertasnya itu agak sedikit coklat gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Artinya ketika kita ingin membuat cover, kita harus tahu halamannya berapa. Nah, biasanya kalau membuat cover, ketika kita tahu halaman bukunya, misalnya berapa halaman bukunya, kita bisa langsung buat covernya, ukuran punggungnya berapa. Jadi kalau kita membuat punggung itu biasanya yang perlu kita perhatikan halamannya. Jadi biasanya kalau cover itu, punggung itu kelipatan dari 100 ya. Jadi kalau halamannya itu 100 halaman, itu sama aja dengan 0,5 cm gitu, centimeter. Nah, berarti kan kalau 200 halaman ini sama aja dengan 1 cm gitu. Terus segitu ya. Jadi kalau kita jumlah halamannya itu misalnya 175 ya, kita tentukan aja, berarti kan sekitar 0,8 cm gitu, seperti itu. Jadi kita bisa ada bayangan nanti cover itu ketebalan segini, itu untuk yang 70 gram. Kalau yang 80 gram ya mungkin kita tinggal tambahkan 0,1 atau 0,2 mili gitu ya, sehingga nanti buku yang kita buat lebih pas gitu ketika melakukan penjilitan gitu atau melakukan bending gitu ya gitu. Oke, nah selanjutnya kita harus tentukan, misalnya kita ingin membuat buku ukuran B5 gitu ya, artinya misalnya buku itu ketebalannya sekitar 400 halaman gitu, yaitu ukuran ini ya, ukuran B5 yang 170 misalnya, dan buat buku 170 kali 25. Nah, ini yang pertama kali kita lakukan biasanya kalau buat cover, kita buat cover bagian depannya terlebih dahulu, supaya kita ketika nanti membuat belakang atau punggungnya bisa kita sesuaikan ya. Dan kita buat misalnya ukuran 170 kali 25 mm. Nah, ini kita buat batas dulu ya, kita buat batasnya. Oke, kemudian yang sampingnya juga sama. Oke, kita tarik. Nah, kemudian ini ukuran 170, artinya kita harus lebihkan sedikit untuk ketika kita memotong atau cover ini sudah jadi, dia tidak menyisakan ini ya. Jadi kalau motong itu agak ke dalam gitu, jadi bisa kita lebihkan sekitar 2 mili gitu. Oke ya, misalkan 254 aja deh. Oke, kita lihat bagian bawahnya.
kemudian ke samping juga sama, kita bisa lebihkan sedikit atau segini deh harusnya, supaya oke, nah kira-kira seginilah ukurannya supaya kita ada lebihan ya. Nah kemudian kita coba ambil beberapa gambar. Nah contohnya misalkan kita ingin membuat buku apa nih gitu, misalkan pendidikan kewarganegaraan. Nanti coba kita melihat misalnya pendidikan kewarganegaraan. Ini ya, pendidikan kewarganegaraan. Nah berarti kan tema yang harus kita munculkan dalam buku ini ya, kalau tidak yang berbau keindonesiaan, kemudian pulau dan lain sebagainya, itu harus kita munculkan gitu. Nah ini di sini saya coba sudah mencari beberapa tema gitu kan, tema gambarnya, misalkan gambarnya itu ya tidak jauh dengan bendera gitu atau Garuda dan pulau gitu. Nah, ini coba saya masukkan beberapa gambar ini ya. Kemudian ini. Oke, nah karena ini berbicara dengan kewarganegaraan, jadi yang harus lebih menonjol di sini adalah karena lebih ke Indonesiaan ya. Boleh ini kita tarik lebih dahulu. Oke, nah kemudian karena ini kan kalau buku ada garis ini kan kurang enak ya ngelihatnya, kita bisa menggunakan transparansi tool untuk menyamarkan bagian bawah dari buku ini. Oke, ini jadi upayakan kalau bukunya ini kan saya pengennya bukunya ini agak terang ya, Indonesia tapi agak terang gitu. Nah ini misalkan. Nah kemudian yang kedua pastinya ada gambar-gambar yang berkaitan dengan kewarganegaraan, yaitu misalnya gambar Garuda gitu ya. Nah Garuda ini bisa taruh di mana sih gitu. Nah kita coba Garuda ini kita taruh di bagian sini. Cuma kalau seperti ini kelihatannya juga kurang enak ya dilihat. Nah, ini bisa kita samarkan juga gitu. Kita bisa menyamarkan dengan cara klik transparansi kemudian ambil yang ini, yang kedua ini yang namanya uniform transparansi ya. Nah kemudian kita sesuaikan aja sininya, misalkan 70 lah. Nah ini kan sedikit samar. Nah kemudian kita buat pulau. Nah pulau kita taruh misalkan di sini. Oke, ini juga kita bisa, kalau gambarnya terlalu mencolok ya bisa kita transparansikan lagi. Nah, saya tinggal atur maunya berapa gitu. Yang penting tema dari buku ini ada gitu ya, muncul.
Nah, kemudian kita buat tulisan ini, nah pasnya di mana kira-kira gitu. Nah, ini kan berarti tidak usah banyak warna ya, artinya kita menggunakan warna-warna yang ada sesuai dengan cover yang sudah kita buat. Misalkan ini kan warnanya warna apa nih yang sudah ada, warna putih misalnya. Ini kita gede, kita buat lebih besar. Kemudian kita buat lebih kecil lagi. Oke. Pendidikan kewarganegaraan, kita buat misalkan buku, karena ini bukunya buku formal ya kita buat cover apa namanya, tulisannya juga harus yang formal juga gitu. Jangan sampai bukunya formal tapi tulisannya malah menggunakan tulisan yang tidak formal gitu. Ada yang tidak formal itu misalnya tulisan menggunakan kayak monotype dan lain sebagainya. Kita munculkan ke depan, jadi kalau posisinya ini berarti dia ada di belakang ya. Caranya kemarin ada bisa control page down kalau ingin membelakangkan, kalau ingin ke depan berarti control page up ya. Atau kalau Lenovo ya kita pencet Fn ya. Nah, ini akan muncul, kemudian kita bisa perbesar. Oke. Nah, ini karena kan kalau hitam dia nggak nyambung gitu tulisannya, misalkan kita bisa membuat warna ini sesuai dengan warna ini, misalkan warna merah, karena kita tidak mau tulisannya ini atau covernya ini banyak warna. Kita bisa membuat tulisannya lebih menyerupai warna yang sudah ada. Cuma kalau seperti ini kan kelihatannya dia warnanya ini nyambung ya, artinya kan backgroundnya merah, tulisannya merah. Bagaimana caranya? Kita bisa lakukan dengan membuat garis putih atau garis-garis yang supaya tulisannya itu lebih terlihat jelas gitu. Nah, caranya kita klik counter ya. Kalau belum ada bisa dimunculkan pada bagian objek, pada bagian add effect, kemudian klik counter atau pencet Ctrl F9 bisa juga. Nah, kemudian kita berikan garis bagian luar. Nah, di sini ada bagian-bagiannya nih. Kalau ini berarti dia akan garisnya itu akan ke dalam gitu. Contoh misalkan seperti ini. Nah, dia bagian dalamnya nanti yang akan ada garisnya. Nah, ini cocok kalau kita ingin membuat tulisan itu seperti ada embossnya gitu. Nah, kemudian kita coba ke bagian luarnya supaya kelihatan. Oke, nah ini ya. Kita buat 10.
kemudian bawahnya kita samakan, misalkan kalau mau warna merah, merah semua. Oke. Atau mungkin kalau pengen tidak ada warnanya, kita bisa juga ya tulisannya itu diletakkan pada bagian yang putih gitu, agar tulisan itu lebih menarik dan lebih muncul gitu ya. Coba kita rubah atau kita taruh pada bagian bawah. Oke, kayaknya lebih menarik ketika tulisannya itu kita letakkan pada bagian yang putih. Oke, nah kayaknya lebih menarik seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ingin memberikan nama ya. Ini kan tentunya kalau dalam sebuah cover ada penulis juga gitu ya. Nah, kita coba berikan nama saya misalkan. Nah, kemudian kita letakkan kira-kira yang pas di mana. Nah, ini bisa di posisinya ini di atas ya, misalnya di sini. Kalau untuk penamaan atau letak nama penulis sebenarnya bisa di mana aja, bisa di atas, bisa di bawah tulisan judul atau dimanapun, itu tergantung dari cover itu enaknya lihatnya atau posisinya di mana gitu, lebih eye catching di mana gitu, seperti itu. Nah, kemudian misalkan di sini di bawah ada keterangan ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan berarti kita buat lebih kecil aja gitu, karena ini kan sebenarnya apa ya, keterangan tambahan, misalkan keterangan tambahan bahwa memang sebenarnya buku ini diperuntukkan untuk misalkan mata kuliah atau mahasiswa pendidikan IPS gitu, misalkan ini modul atau buku. Nah, ini nggak usah diwarnain juga nggak masalah. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita logo ya, logo penerbitnya, karena buku itu kalau hanya buku biasa artinya kan tidak ada ISBN ya, dia nilai nilai bukunya itu tidak ada gitu. Makanya setiap buku itu harus terdaftar pada Perpustakaan Nasional, harus ada ISBN-nya. ISBN itu apa sih? Ya sekedar pengetahuan aja. ISBN itu adalah International Standard Book Number. Nah, ini berlaku untuk semua ya, atau semua buku itu yang diterbitkan ya harus ber-ISBN gitu. Nah, kalau ada ISBN, ada ISSN. Nah, kalau ISSN biasanya pada standar nomornya ini biasanya untuk peruntukan untuk jurnal, untuk proceeding, untuk majalah gitu. Nah, kalau buku itu pakainya yang ISBN gitu. Nah, ini harus ada penerbitnya. Nah, kalau misalkan saya masukkan penerbit, ini sudah jadi bagian depan sebuah buku ya. Tinggal kita membuat yang bagian
belakang bukunya. Nah, untuk membuat bagian belakang buku ya kita bisa gunakan tema yang sesuai dengan buku tersebut ya. Artinya kan bagian depannya, kalau gambarnya merah ya kita tidak harus sesuai dengan warna tersebut. Jangan sampai depannya merah belakangnya apa gitu ya, kita sesuaikan aja warna-warna yang pasnya itu apa. Nah, kemudian kita bisa menggunakan transform ya. Transform itu kan minggu lalu juga sudah kita bahas ya, atau mungkin yang tidak mengikuti perkuliahan sudah melihat di YouTube atau ya YouTube yang sudah saya share videonya. Oke, kita klik ini. Nah, kemudian kita harus sesuaikan. Sesuaikan itu punggungnya tadi berapa? Misalkan buku ini jumlah halamannya itu 400 ya. Misalnya 400 halaman. 400 halaman itu sekitar 2 cm misalkan. Nah, 2 cm itu sama aja dengan 220 mm ya. 20 mm, kemudian panjangnya itu 170. Oke. 254 ya, 254. Oke. Karena kalau sebuah buku itu semakin tebal malah semakin semakin menarik sebenarnya. Sebuah buku semakin tebal itu semakin enak kita membuat bentuk covernya. Oke, kita paskan dulu panjang dari ini. Ini sebagai ini aja ya, acuan dalam kita membuat garis garis ukur ini gitu. Supaya nanti ketika kita membuat punggung pas, nanti kita bisa hapus juga ini. Oke. Nah, kemudian yang bagian ini kita geser terlebih dahulu. Kita geser. Segini ya. Kemudian ini bisa kita hapus lagi, kita hapus. Nah, kemudian kita bisa nggak dihapus, nggak apa ini nggak apa dihapus. Kemudian kita geser bagian ini kan tadi patokan tadi cover depannya kita bisa buat ukuran juga kurang lebih segini ya. Kita bisa zoom supaya menarik, lebih gampang ya. Ini misalkan lagi. Nah, kemudian bagian ini bisa kita tarik ke sini ya, kita tarik. Kemudian tulisannya kita bisa hilangkan. Ini juga bisa kita hilangkan, bisa hilang. Kemudian kita bisa kasih warna yang sesuai dengan warna ini. Ada bagian ini ya, tinggal kita transparankan aja.
Oke, kita belakang, taruh di belakang. Karena ini bentuknya big, sebenarnya bagusnya kalau membuat kayak pulau-pulau ini bagusnya emang PNG, jadi ketika kita nanti buat warna itu tidak ngeblok seperti ini ya. Nah kemudian ini bisa kita transparankan, buat transparan, kalau misalkan bahkan nanti bisa kita potong aja ini. Oke, ini ya kita hilangkan saja. Ini transparansinya kalau kurang kita bisa bahkan 90 supaya lebih atau kurang muncul ininya ya. Nah kemudian karena ini melebar bisa kita geser ya, ini kan hanya sebagai background supaya tidak terlalu monoton gitu warnanya, kalau merah gitu. Bisa geser bagian sini. Keperluan punggung nanti. Oke. Nah, ini bergeser, kita geser sedikit lagi ya. Oke. Nah selanjutnya pas kita buat 90. Nah, kita ingin menghilangkan supaya kalau seperti ini kan kelihatan banget garisnya ya. Ini kita bisa blok dulu, kemudian garisnya kita bisa hilangkan dengan cara arahkan kursor ke tanda X hilang itu, kemudian klik kanan. Oke. Nah, apalagi yang perlu kita buat? Nah, kita masih belum membuat tulisan pada bagian punggungnya ya. Nah, kita bisa copy di sini atau kita buat lagi, boleh gitu. Pendidikan kewarganegaraan. Punya tadi kita sesuaikan, bukan anti-gua, kemudian warnanya warna putih. Nah karena ini kan kita pengen taruh di tengah ya, berarti kita miringkan, bisa dengan cara yang minggu lalu saya sudah ajarkan, klik kemudian diputer, atau bisa juga kita langsung tulis di sini negatif 90. Oke, kita taruh di tengah. Kita tarik. Kita ke ataskan sedikit. Kita bisa kecilkan kalau nama penulisnya ini tidak muat ya. Oke, ini misalkan ini kita copy saja, kemudian kita miringkan juga. Jadi kalau hanya 90, nanti dia miringnya atau bacanya nggak pas. Oke. Nah satu lagi, biasanya kan kalau dalam sebuah buku dia ada namanya tulisan pada bagian belakang. Nah ini kita bisa buat
tulisan juga. Misalkan kita ambil ini aja nih, contoh ya, sebagai contoh kita ambil tulisan yang ada. Oke. Kita tarik posisinya, jangan pada piktul ya. Kita ambil yang A, kemudian kita klik, kemudian tarik ke bawah. Artinya biar apa? Kalau seperti ini nanti tulisannya akan masuk sesuai dengan pada halaman ini ya, sesuai dengan halaman ini. Jadi kalau tidak dibuat seperti ini nanti akan melebar kemana-mana, itu akan panjang. Posisinya kita buat lurus, justify, kemudian kita kasih warna putih, kemudian bagian dari objeknya kita bisa buat spasinya ya, spasinya berapa. Nah ini spasinya kita bisa tambahkan di sini nih. Mana spasi itu, ini nih, spasi bisa kita atur. Kalau kurang ya kita bisa buat, kita cari lagi. Ya. Oke, ini. Berapa, 13 ini. 11, warnanya putih, kemudian ininya lurus, sepertinya 105, kemudian jarak ini juga kita bisa atur ya, antar paragrafnya bisa kita buat di sini. Oke, kita lihat ya, kira-kira sudah terlihat apa belum. Kalau tidak terlihat bisa kita perbesar juga tulisannya, bisa jadi 14. Oke, pas ya. Nah ini bisa juga diatur, artinya setiap paragraf itu akan masuk berapa mili sih. Kalau misalkan 1 kurang, berarti sekitar 10-an. Nah jadi kita tidak usah mengatur sedikit demi sedikit. Nah selanjutnya yang perlu kita siapkan juga adalah ISBN nomornya ya. Jadi kalau ISBN biasanya kalau kita sudah daftar pada Perpustakaan Nasional lewat penerbit. Nah, penerbit itu kan banyak, ada penerbit yang mungkin sudah familiar atau penerbit baru. Kita bisa buat barcode di bagian sini ya. Nah ini objek, kemudian insert barcode. Jadi kalau udah ada ya tinggal kita taruh, kalau belum ada kita bisa menggunakan ini. Ini ada ISBN juga. Kalau di sini ISBN-nya hanya ISBN ISBN nomornya aja gitu. Nah, kita kan ingin membuat agak lebih panjang. Kita bisa membuat INN 13 atau INN 8 atau boleh juga buat INN 2. Misalkan 992 asal aja ya. Jadi kalau seperti ini harus ada ini ya, di sampingnya ini harus ada sampai 2 nomor.
tapi harus diupdate menggunakan kode QR. Oke, ini sudah jadi, tinggal kita buat apa? Buat batasan untuk memotong ya. Pemotongan tentunya harus ada batasnya ini, harus ada garisnya. Nah, kita buat garis ini, kemudian kita bikin garisnya segini misalkan, kemudian kita miringkan, kita taruh bagian grup. Kita kopikan, kita geser ke sebelah kiri, dan itu berapa tadi kita buat 120 berarti 340 Nah, kemudian kita bisa putar, ada mirror ini ya, supaya lebih pas. Kemudian untuk bagian tengah juga sama, kita harus kasih garis juga. Ini kurang pas. Kita bisa lihat kalau diperbesar garisnya udah pas atau belum, bisa kita lihat. Oke, kita buat garis lagi, tadi satu lagi di sini. Supaya tidak terlalu jauh Nah, ini upayakan kita grup dulu, kemudian kita geser ke bawah. Ini kan ukurannya 170, berarti 175 ke bawah, atau kurang 25 ya, 25. Oke. Tinggal kita balik di mirrornya, kita buat vertikal, geser dikit. Nah, ini sudah selesai. Jadi tinggal kalau membuat cover buku itu bergantung dari selera atau
apa ya namanya yang ingin kita masukkan apa. Dan kemudian permainan warna juga harus disesuaikan. Artinya ketika kita membuat cover terlalu banyak warna juga tidak bagus juga gitu. Artinya misalnya warna cuma 2 tapi sudah kelihatan atau tata letaknya pas juga, itu akan lebih menarik lagi gitu. Nah, oke, selanjutnya coba kita save dulu ya, atau kita buat sebagai JPEG. Nah, berarti kan kita Ctrl E atau ke bagian file, pilih export. Ini latihan cover buku. Dua. Oke, export. CMYK, oke, CMYK aja ya, warnanya lebih terang. Ini kualitasnya atau kualitinya bisa diatur juga, bisa pilih yang high atau kalau yang custom bisa kita sesuaikan. Standar moodnya kita 0,3. Oke. Kalau pakai CMYK dia akan lebih cerah biasanya kelihatannya. Ada. Jadi kita close dulu, coba kita lihat. Nah, ini tampilan tadi buku yang sudah cover buku yang sudah kita buat ya. Jadi di sini kita melihat, jadi di bagian sampingnya, ini jadi bagian sudutnya kita sudah buat garis. Jadi buat patokan nanti ketika memotong ya potongannya ini gitu. Bawah juga sama, kita sudah buat batasannya. Jadi dia ketika jadi itu tidak ada sisa warna dari hasil pemotongan itu. Jadi semuanya sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Dan untuk punggung juga ini kan sudah dibuat tadi, ketika dilakukan bending atau pengeleman nanti pas hasilnya itu. Ini sudah disesuaikan, halamannya itu sekitar 400 halaman ya, 400 halaman atau berapa kalau dalam bentuk atau bahan yang book paper ya sekitar 380 halaman itu bisa. Oke, ini yang lebih jelasnya coba. Nah ini ya, jadi kelihatan tuh ada trace-nya, dibuat batasan untuk memotong kanan kiri bawah sudah ada gitu. Jadi nanti tinggal kita serahkan, ya udah sesuai dengan ini, kita bisa potong dan kita bisa melihat hasil dari buku yang kita buat. Nah ini juga salahnya, ini harus agak ke tengah, ini jangan terlalu mepet, karena kalau terlalu mepet kena potongan sedikit dia akan tidak terlihat lebih bagus gitu. Harusnya ini lebih dirampingkan lagi tulisan pada negaranya.
Oke, baik, sampai di sini silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.